Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rinanta Sipayung dengan NIM 201203023, Prodi PGSD semester 3 di Universitas Eparina. Di sini kita akan membahas tentang konsep dasar IPS. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yang dimana pertanyaannya, berdasarkan pengalaman pembelajaran IPS saat ini, baik pengembangan materi maupun proses pembelajarannya masih memiliki kendala. Apakah Anda setuju tentang hal tersebut? Menurut pendapat saya setuju. Karena masih ada kecenderungan guru dalam pembelajaran IPS menggunakan cara konvensional atau tradisional. Pembelajaran tidak berpusat pada peserta didik. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya fasilitas atau sarana belajar IPS. Juga didorong oleh rendahnya pemahaman dan pengalaman guru tentang proses pembelajaran yang bermutu bagi peserta didik, termasuk di dalam cara pembelajaran IPS terpadu yang efektif. Nah, di sekolah yang kekurangan tenaga pendidik, model pembelajaran IPS terpadu tidak bisa terselenggara dengan baik, mengingat guru kurang menguasai bahan kajian tentang ilmu-ilmu IPS yang lainnya. Agar mata pelajaran ini lebih bermakna bagi peserta didik, maka pengorganisasi materi pembelajaran disesuaikan dengan lingkungan, karakter, dan kebutuhan peserta didik, sehingga peserta didik dapat menguasai dimensi-dimensi pembelajaran IPS di sekolah, yaitu menguasai pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan bertindak. Dalam pembahasan kedua, yaitu pertanyaannya, untuk memilih konsep-konsep yang ada dalam ilmu-ilmu sosial sebagai materi pengembangan pembelajaran IPS harus diseleksi sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan pembelajaran IPS. Harus diseleksi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kemampuan berpikir peserta didik pada tingkat persekolahan yang berbeda. Pertanyaannya, coba kemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyeleksi konsep-konsep tersebut. Syarat-syarat yang dipenuhi dalam konsep tersebut adalah yang pertama, mengubah konsep ke bentuk pemikiran yang tepat untuk anak sekolah dasar. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan krisis. Yang ketiga, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang keempat, memilih komunitas dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang kelima, memiliki kemampuan berkomunikasi. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yang ketiga, yang dimana pertanyaannya, menurut Anda, pendekatan yang bagaimana yang selayaknya digunakan dalam mengembangkan materi dan pembelajaran IPS sesuai dengan fungsi Anda sebagai pembelajar di tingkat persekolahan? Menurut pendapat saya, pendekatan yang cocok yaitu pendekatan lingkungan kemasyarakatan. Pendekatan ini lebih banyak membicarakan lingkungan fisik dan lingkungan budaya. Kalau IPS dengan lingkungan fisik mengajarkan anak harus memahami keadaan lingkungan fisiknya seperti keadaan alam dan ekosistem lingkungan lainnya. Sedangkan IPS dengan lingkungan kebudayaan mengajarkan anak harus memahami nilai-nilai budaya nasional, regional maupun lokal, menanamkan rasa tanggung jawab dan kesadaran untuk memelihara dan melestarikan budaya. Sekarang kita masuk dalam pembahasan keempat, yang dimana pertanyaannya, evaluasi yang dilaksanakan dalam pendidikan IPS secara berkelangsungan, apa yang dimaksud dengan maksud dan pelaksanaan tersebut? Evaluasi yang dilaksanakan dalam pendidikan IPS secara berkesinambungan maksudnya adalah evaluasi ini tidak hanya dilaksanakan setahun sekali per catur bulan per semester, tetapi sebaiknya evaluasi dilaksanakan terus-menerus berkesinambungan mulai dari proses perencanaan hingga proses pembelajaran mengajar sambil memperhatikan keadaan, kemampuan, kecerdasan, sikap, mental, dan lain-lain hingga anak didik tersebut meninggalkan lembaga sekolah.